Halo semua, pada video ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Pak Rusli Monoarfa yang akan bercerita kepada kita alasan kenapa Pak Rusli murtad meninggalkan Islam walaupun di penjara 4,5 tahun. Nah, sebelum kita mulai, saya mau kasih lihat dulu, ini buktinya ya. Ini surat keputusan bahwa Pak Rusli di penjara 4 tahun dan 6 bulan. Lalu ini foto-fotonya Pak Rusli masuk ke penjara, lagi di penjara nih ya. Jadi ini adalah kesaksian real, kesaksian beneran, bukan kesaksian palsu ya. Oke, pertama mungkin kita kenalan dulu dengan Pak Rusli buat teman-teman yang mungkin belum kenal dengan Pak Rusli. Halo, shalom Pak Rusli. Shalom. Ya, Ya. Pak Rusli, mungkin Ya. kita sering ngobrol, ada teman-teman yang belum kenal nih sama Pak Rusli. Bisa diceritakan Pak Rusli ini siapa gitu. Oke, Ya. silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Tan Paragi bahwa bersaksi di dalam iman Kristen itu adalah sebuah kewajiban dan itu tidak boleh ditawar-tawar lagi. Maka pada kesempatan ini saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan ini tidak bermaksud untuk menjelekkan yang lain atau mendiskreditkan yang lain, tetapi ini adalah pengalaman empiris. Mengapa saya jadi Kristen? Saya tinggalkan agama yang dianut oleh orang tua, bahkan agama yang dianut oleh mayoritas di bangsa ini. Baik, nama saya Muhammad Rusli Monoarfa. Kami berasal dari Sulawesi, tepatnya Gorontalo. Nah, sebagai anak paling bungsu, ayah saya punya obsesi terhadap diri saya bahwa nantinya saya akan membawa syariah agama dan tentu mewartakan tentang iman percaya yang kami anut kepada siapapun. Itu obsesinya. Itu juga menjadi harapan semua keluarga. Dan karena itu ayah saya mengambil alih langsung pendidikan agama itu terhadap diri saya. Dan ayah saya mendidik kami secara boleh dikatakan keras dalam pengertian tegas, karena memang beragama menurut kami tidak boleh main-main. Jadi harus sungguh-sungguh, ya, yang umum orang katakan fanatik. Fanatik itu boleh, yang tidak boleh fanatisme. Nah, jadi sejak kecil saya dipersiapkan oleh ayah saya dan kemudian singkat cerita saya bertumbuh menjadi pribadi yang konsisten pada ajaran agama yang diajarkan oleh ayah saya, sekaligus juga menjadi harapan dari ayah saya. Jujur bahwa tidak pernah terpikirkan satu waktu saya akan menjadi seorang Kristen, tidak pernah timbul di hati, tidak pernah terbersit di pikiran bahwa satu saat saya akan murtad. Saya pun seperti orang-orang Islam pada umumnya diajarkan prinsip yang dipegang seperti tertulis di dalam surat yang ketiga di dalam Quran ayatnya yang ke-19, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Nah, itu kami pegang dan karena itu kami menganggap bahwa orang yang di luar Islam itu tidak diridhoi. Bahkan tidak pernah berpikir untuk mencari agama lain selain Islam. Karena kembali lagi di surah ketiga ayat 85, di sana dijelaskan barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Jadi prinsipnya rugi kalau mencari agama lain. Rugi kalau keluar dari Islam. Apalagi dalam konteks Indonesia. Jadi menjadi Kristen itu tidak populer. Yang populer itu kalau jadi mu'alaf. Kalau kita lihat para mu'alaf dengan bebas mereka menuduh Alkitab palsu lah,
dan bahwa Alkitab itu bukan firman Allah dan seterusnya dan seterusnya. Ya, kita lihat. Kenapa? Karena orang Kristen tidak akan melaporkannya dan orang Kristen hanya mendoakannya. Jadi tidak pernah ada di dalam hati mencari agama selain Islam. Dan juga di ayatnya yang ke-102 di surah ketiga, Quran surat ketiga itu dikatakan bahwa wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ini prinsip yang dipegang oleh Islam pada umumnya, dan itu sejak usia dini diajarkan. Nah, sejak dulu ketika jumpa sama orang Kristen, dan ada teman saya namanya Semi Dangawa, itu di SMP Negeri 2 Poso, itu saya suka gugat imannya. Dia adalah anak dari gembala sidang gereja sidang jemaat Allah. Nah, saya selalu bilang dia kafir. Saya selalu gugat imannya. Allahmu ada 3, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Lalu engkau bertuhankan manusia namanya Yesus yang digantung di atas kayu salib. Kalau dia Tuhan, kenapa dia harus berteriak Eli Eli lama sabaktani? Kalau dia Tuhan, kenapa dia tidak dapat menyelamatkan dirinya? Nah, ini yang selalu disampaikan. Dan teman saya Semi Dangawa itu tidak bisa menjawab. Dan biasanya dia berkata, ya apapun jawaban saya kamu tidak akan bisa terima. Tapi saya mau berdoa untuk kamu Rusli, biar satu saat kamu akan menemukan kebenaran. Nah, saudara, kalimat itu biasanya kalimat pengunci. Kalau dia sudah berkata begitu, sudah selesai, kita tidak lagi berdebat. Sehingga kayaknya secara manusia saya mustahil bisa jadi Kristen. Kalau Bapak Ibu tanya kepada saya, lalu kenapa hari ini Anda jadi Kristen? Maka jawaban saya yang pertama, saya mau katakan, itu bukan keinginan saya. Sebab itu, apa yang tertulis di dalam Alkitab Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ini benar. Secara akal sehat mungkin kita akan menolak Yesus dengan alasan-alasan tadi yang sesungguhnya setelah saya jadi Kristen, ternyata saya menertawakan diri saya sendiri. Kenapa? Karena saya gagal paham. Saya gagal memahami iman Kristen. Bahwa orang Kristen itu punya Allah 3. Padahal orang Kristen itu tidak pernah membayangkan bahwa Allahnya itu ada 3. Jadi saya mau tegaskan bahwa orang Kristen itu tidak seprimitif yang saya bayangkan gitu kan. Lah jadi saya menertawakan diri saya sendiri. Dan saya katakan betapa bodohnya saya kan. Menganggap orang Kristen punya Allah itu ada 3. Kenapa? Ya karena kekristenan itu lahir dari tradisi Yahudi. Nah, bangsa Yahudi itu sangat berpegang teguh pada monoteisme. Dan setelah saya baca juga di Alkitab, misalnya di Ulangan pasal 6 ayat 4, yang juga diulangi di dalam Markus pasal 12 ayat 29, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Lalu kenapa ada Allah Tritunggal? Perlu belajar. Jadi yang pertama itu bukan keinginan saya. Yang kedua saya mau katakan kenapa saya hari ini mau jadi Kristen. Mau disebut sebagai seorang yang murtad atau murtadin. Dan orang selalu berkata kafir. Ya saya mau katakan dengan jujur bahwa saya menemukan hidayah. Kok hidayah? Lah iya, hidayah itu kan petunjuk. Saya menemukan petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk jalan keselamatan. Karena dulu saya selalu berdoa.
Bahwa kerinduan saya supaya saya menemukan jalan yang lurus, jalan yang menuju kepada keselamatan hidup kekal. Bahwa semua orang butuh surga. Saya menemukan hidayah dan petunjuk itu saya dapat di dalam Alkitab. Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kata Yesus. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa. Bapa itu di mana? Bapa itu di surga. Jadi di sini Yesus mau menegaskan, tidak seorang pun yang datang ke surga kalau tidak melalui aku. Kata Yesus loh. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi dengar baik, di sini Yesus memberikan ketegasan bahwa hanya melalui Dia orang bisa sampai ke surga. Dan Dia menutup kemungkinan bagi orang lain sebagai jalan ke surga. Ya kecuali surganya berbeda. Karena kalau kita baca secara lengkap Yohanes 14 ini bicara tentang rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu. Orang itu gelisah. Kenapa? Orang banyak dilanda kegelisahan. Bukan hanya persoalan hidup yang berhubungan dengan kedagingan. Tetapi banyak orang hari ini mengalami kegelisahan, termasuk saya juga waktu itu, ya soal jalan ke surga. Kenapa? Karena untuk masuk surga itu bukan jaminan orang pintar. Karena apa yang pintar menurut dunia ini dianggap sebuah kebodohan bagi surga. Ya, ada ayatnya itu. Hikmat yang benar, ya kalau saudara baca di sana ya. Dikatakan di ayat 14, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi kita ini mungkin dianggap bodoh karena keluar dari Islam dan bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saya bilang yang pertama tadi bukan keinginan saya. Ya, itu keinginan Tuhan Yesus. Dan yang kedua saya menemukan hidayah setelah saya membaca Alkitab. Dan untuk membaca Alkitab ini juga tidak mudah bagi saya. Saya harus mengumpulkan keberanian. Dan Alkitab harus dibaca yang seperti ini. Ya, kalau sekarang ini kan bisa di-download, ya kita baca di tempat kita sendirian, di tempat tersembunyi. Saya ini baru berani baca Alkitab setelah saya menemukan alasan. Alasan yang pertama kenapa saya harus baca Alkitab? Ya, karena apa? Di dalam rukun iman yang ketiga. Yang pertama percaya kepada Allah, yang kedua percaya kepada malaikat, yang ketiga percaya kepada kitab yang pernah diturunkan oleh Allah, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Hanya saja kami tidak dianjurkan untuk membaca. Jadi percaya tapi tidak dianjurkan untuk membaca. Saya baru berani baca, punya keberanian baca Alkitab itu didasari pada rukun iman yang ketiga. Saya ketika diberikan Alkitab oleh teman saya, ya, wah itu satu hal yang membuat saya bersuka cita. Ini kesempatan saya membaca setelah saya menemukan 3 alasan. Sebab nanti kalau ketahuan oleh ayah saya atau oleh ibu saya, oleh orang-orang di sekitar saya bilang saya punya 3 alasan itu. Nah maka saya membaca. Waktu saya membaca, saya menemukan apa? Petunjuk. Petunjuknya itu, ya pertama saya menemukan di Yohanes, saya paling senang baca Injil Yohanes loh Bapak Ibu ya. Injil Yohanes pasal 5, itu di ayat 24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Yang pertama, punya hidup yang kekal. Dan tidak turut dihukum. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi kita sudah dievakuasi. Tidak berhadapan lagi dengan sakratul maut. Tetapi berhadapan dengan kehidupan. Sebab Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Itu sebabnya orang kalau punya Yesus akan lebih hidup. Hidupnya akan terasa lebih hidup.
Nah, saya terus membaca dan saya membaca menemukan Yohanes pasal 14 ayat 6 itu. Wah, ini petunjuk nih. Petunjuk keselamatan hidup kekal. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus adalah jalan yang benar menuju hidup. Hidup yang kekal. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa. Dia memutlakkan dirinya hanya melalui Dia. Tapi juga Dia menutup kemungkinan bagi orang lain sebagai jalan ke surga. Tetapi saya tidak langsung jadi Kristen. Awalnya mulai ada kerinduan itu. Saya mengalami perjumpaan, Bapak Ibu, ketika saya sedang mempersiapkan ibadah pada subuh hari. Karena itu ketika saya mengalami gejala yang aneh-aneh ya, berbicara sendiri. Kenapa? Karena ada suara yang datang kepada saya. Itu suara datang kepada saya dan saya berbicara dengan suara itu. Orang-orang di sekitar saya tidak mendengar. Cuman ibu saya pikir, wah anak ini akan kemasukan jin. Masalahnya ada jin baik apa jin jahat. Dibawalah saya ke mama saya punya teman yang ya sesama seprofesi lah. Dianggap guru spiritual begitu. Sampai-sampai saya dimandiin ya pada Kamis malam ya. Dengan kembang beberapa rupa begitu ya. Saya ikutin aja. Ya, menyenangkan orang tua dan saya juga tidak tahu kenapa saya mengalami hal seperti ini. Nah, satu hari dukun itu berkata, "Bu, anak ini ada roh yang mengganggu dan roh ini terlalu besar untuk dikalahkan." Jadi walaupun roh ini terlalu besar dan terlalu kuat untuk dikalahkan, kita harus berusaha untuk mengalahkan. Kalau nggak hanya adakan dua kemungkinan terjadi pada anak ini. Kalau dia hidup, dia gila. Kalau dia nggak kuat, dia mati. Nah ini fenomena awal Bapak Ibu ya. Saya baca Yohanes 14 ayat 6 itu tidak langsung jadi Kristen. Nggak mudah loh melepaskan iman Islam. Nggak mudah. Saya baru betul-betul tidak ragu lagi dengan Alkitab. Karena begini Bapak Ibu. Waktu saya membaca ayat-ayat itu. Di hati saya ada damai, ada sukacita. Ada bisikan dalam hati saya. Ini kebenaran. Tapi pikiran saya yang dididik sejak kecil. Bahwa orang Kristen inilah, orang Kristen itu kafir lah. Punya Allah tiga lah. Allahnya manusia, beranak lagi. Ya. Tuhannya manusia namanya Yesus. Lalu Alkitab ini sudah dipalsukan. Tapi jangan tanya ke saya waktu itu ya. Ini ya, saya selalu bilang kepada teman saya si Semi Dangawa itu. Alkitabmu itu udah palsu. Untung saja dia nggak bertanya balik kepada saya. Kalau ini palsu, mana yang asli? Bagian mana yang dipalsukan? Ya kan? Kapan itu dipalsukan? Siapa yang berani memalsukan? Kalau itu dia tanyakan kepada saya, pasti saya angkat tangan. Ya ini saya menceritakan pribadi saya loh. Saya nggak tahu yang lainnya. Waktu saya menemukan Yohanes 14 ayat 6, itu tidak langsung jadi Kristen. Ada peperangan antara hati dan pikiran. Tapi kemudian saya lagi mengalami penglihatan. Sekali lagi saya tegaskan, ini penglihatan secara pribadi. Pengalaman pribadi. Kalau mau percaya silakan, tidak percaya juga tidak apa-apa. Tapi lihat, ini yang merubah seluruh konsep bahkan kehidupan saya. Di tengah peperangan itu antara batin, hati, dan pikiran. Dan saya sudah berada dalam kebimbangan yang begitu dalam. Saya mendapat penglihatan sosok pribadi yang luar biasa yang pernah datang kepada saya sedang mempersiapkan ibadah subuh hari. Pada subuh hari itu datang kembali. Saya tidak bisa menatap mukanya. Penuh cahaya yang luar biasa. Saya hanya bisa melihat dari ujung kaki. Kemudian ada tangan yang terulur. Dan berkata, suara begitu jelas, datanglah kepadaku, niscaya kau akan mendapatkan kedamaian jiwa. Kalimat itu begitu pendek, tapi itu yang membuat saya makin kuat dan makin yakin. Dan saudara, saya membaca kembali Alkitab, terus membaca,
Dan akhirnya saya yakin, seyakin-yakinnya, tidak pernah ragu lagi ketika saya membaca Roma pasal 1 ayat 16 dan ayatnya yang ke-17. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Saya simpulkan dalam satu kalimat pendek. Injil adalah kebenaran dan kekuatan Allah yang menyelamatkan. Saya tidak ragu lagi, saya ambil keputusan dengan mantap untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Proses berlangsung ya, upacara bagaimana saya harus jadi Kristen itu ya, tentu saudara tahu ya, langkah-langkahnya di gereja. Sesudah itu saya aktif bersaksi. Siapapun yang saya temui, saya jumpai dimanapun saya berada. Intinya saya berkata, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Bahwa saya tidak bisa menyelamatkan atau masuk surga dengan amal perbuatan baik saya. Saya juga ragu. Kenapa? Karena tidak punya standar berapa banyak yang harus saya lakukan. Saya sangat sadar bahwa keselamatan itu hanya oleh rahmat Allah. Efesus pasal 2 ayat 8 memberikan ketegasan. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Mantap. Saya harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan setelah proses itu, jadilah saya Kristen. Saya bersaksi. Apa yang saya saksikan seperti yang saya katakan tadi. Intinya, Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Ya, oke. Ini kesaksian yang luar biasa dari Pak Rusli. Pak, gimana ceritanya Bapak bisa sampai ditangkap terus masuk penjara, Pak? Begini, kan waktu saya setelah dibaptis, saya aktif untuk bersaksi. Bersaksi itu menceritakan kehidupan yang lama dibandingkan dengan kehidupan yang baru. Kehidupan yang lama itu kegelapan, kehidupan yang baru adalah terang. Saya aktif di gereja-gereja, mengundang saya dari desa ke desa. Pokoknya aktif lah. Satu saat saya mau belajar teologi, maka dalam persiapan berangkat ke Tomohon, saya diminta oleh beberapa pendeta untuk menulis kesaksian itu. Karena nggak ada rekaman waktu itu ya, bukan kayak sekarang ini udah canggih ya. Jadi mereka tidak bisa ada pegangan begitu. Jadi mereka minta saya tulis supaya itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Gitu. Maka saya menulis. Saya tulis pakai mesin ketik yang zaman dulu itu 12 halaman kalau nggak salah. 12 apa 13 halaman. Nah, saya berikan kepada 3 pendeta sebelum saya berangkat. Nah, ternyata itu sudah beredar luas. Dari 3 eksemplar ini, waduh, menjadi banyak. Karena saya sudah tinggalkan Poso, saya belajar di Tomohon. 3 tahun setelah saya belajar, saya balik Poso. Waduh, kalau saya tahu itu sudah jadi sesuatu yang istilah sekarang itu viral ya. Saya mungkin nggak datang ke Poso, tapi ya inilah cara Tuhan juga sih ya. Jadi segala sesuatu harus kita lihat dalam hubungannya dengan rencana atau rancangan Tuhan. Ya, saya datang ke Poso itu dalam hendak menyelesaikan studi. Udah lama juga tidak ketemu orang tua. Saya mau datang ke gereja yang support sekolah saya. Lalu juga saya mau buat penelitian lapangan, begitu ya, berhubungan dengan skripsi. Ternyata saya datang hari pertama 1 Juli, ya, pada saat itu juga ada pergantian Kapolres. Dari seorang Kapolres Manado, dalam hal ini Kristen,
digantikan oleh seorang yang dari Jawa Barat, tentu Muslim. Dan Kapolres itu waktu saya sudah dipanggil gitu ya, Kapolres itu bilang, laporan pertama pada saat saya menerima serah terima jabatan adalah ini. Kamu tahu ini? Dia perlihatkan kepada saya. Wah iya, ini tulisan saya lah. Ini yang menjadi masalah. Lagian dia bilang, Anda menulis ini tidak mencantumkan khusus untuk kalangan sendiri. Padahal Kapolres baca itu tidak ada hal sebetulnya yang bisa menjerat saya dengan pasal 156A. Kapolres itu walaupun dia orang Muslim tapi dia baik loh dengan saya. Dia bilang, oke, kan ada, saya tanggapi laporan ini, ya, saya tanggapi laporan ini dan kan aturan hukum ada tindakan persuasif, peringatan. Jadi tindakan peringatan dulu. Kalau Anda tidak mengindahkan peringatan, baru akan diproses secara hukum. Maka waktu itu saya belum ditahan ya, masih diamankan. Karena begini, waktu saya melayani sebuah ibadah kebaktian kebangunan rohani, khusus untuk pemuda, ternyata ada aksi yang dibuat oleh oknum, ya, ormas begitu. Nah, karena ada aksi berarti saya dianggap pemicu. Maka setelah saya selesai melayani khotbah KKR itu, polisi udah ada di tempat saya nginap, lalu kemudian mengatakan kami bawa dulu Anda ke Polres untuk ditanyain beberapa hal dan catatan penting untuk pengamanan. Ya, dia udah kasih tahu nih di luar sana seperti ini. Malam itu saya tidur di Polres karena hari Minggu, ya kan? Besok Senin baru saya ketemu Kapolres. Jadi Kapolres bilang bahwa saya akan lepaskan kamu kan berada di Manado ya, di apa namanya, di Tomohon. Ya Pak, saya mau balik aja ke Tomohon karena saya studi. Oke, saya akan limpahkan kamu ke Polda. Waktu itu Polda itu Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Jadi alasannya saya dilimpahkan ke Polda Suluteng ya dulu waktu itu ya, tahun 92. Jadi Poldanya itu Sulawesi Utara dan Tengah. Poldanya ada di Manado, Sulawesi Utara. Dalam persiapan untuk berangkat, saya ditelepon dari Kodim. Sebelum Anda berangkat, Anda diundang ke sini dulu. Waktu itu saya setelah Kapolres memberikan keputusan begitu, saya tidak tinggal tidur lagi di Polres, saya tidurnya di pastori, di rumah pendeta. Nah, dalam persiapan saya ditelepon karena mereka tahu saya ada di pastori itu. Saya ditelepon lalu dikatakan bahwa sebelum Anda berangkat, Anda datang ke sini dulu ke Kodim, ada nasihat, ada petunjuk-petunjuk gitu. Oke, saya nggak ada curiga apa-apa. Saya datang dengan enteng aja saya datang. Tapi setelah di sana, tahu nggak yang terjadi? Saya diteror, saya diintimidasi. Saya disuruh mengaku sesuatu bukan saya lakukan. Hal yang tidak saya lakukan, saya disuruh mengaku. Oh, tentu saya tidak mau. Dan di belakang saya itu ada bunyi kegaduhan begitu ya. Bunyi apa gitu, membuat saya jadi tegang begitu. Kayak bunyi senjata atau apa begitu. Dalam hati saya siap mati kok. Kalaupun saya harus dibunuh di sini, saya siap mati. Lalu akhirnya dibilang begini, Anda kami tahan. Lah, kok Kodim menahan saya? Tidak punya hak loh. Dia kan langsung berkata, orang di situ bilang begini, keputusan Kapolres itu kami batalkan. Kenapa bisa ya? Nah, akhirnya sudah, saya balik lagi ke pastori. Besoknya ada surat penangkapan. Jadi saya resmi jadi tahanan. Sampai di Polres ketemu lagi dengan Kapolres. Kapolres bilang begini kepada saya. Dia jujur. Dia Rusli, keputusan saya dibatalkan. Jadi semalam ada pertemuan muspida. Dan saya kalah suara. Ketua pengadilan, ketua kejaksaan, dandim, bupati, bahkan kepala kantor departemen agama kabupaten ngotot. Padahal dia bukan muspida sebetulnya ya, tidak termasuk muspida. Tapi beliau ada dan dia ngotot bahwa saya harus diselesaikan secara hukum. Jadi ya udah Kapolres nggak bisa bikin apa-apa. Jadi Kapolres bilang begini, kamu tabah saja, sabar aja, nanti
pengadilan yang akan memutuskan kamu bersalah atau tidak. Dia bilang, apa boleh buat? Saya tidak bisa buat apa-apa. Saya juga baru menerima, baru serah terima, ya. Baru beberapa hari saya menjabat di sini. Ya, mari kita selesaikan saja secara hukum. Jadi itu, tahun 92 saya dijerat dengan pasal 156A KUHP, penodaan agama. Kemudian diproses secara hukum, masuk Polres, ditahan, dibuat BAP. Ketika perkara sudah P21 dilimpahkan ke kejaksaan, maka saya menjadi tahanan jaksa, artinya saya harus pindah dari sel Polres Poso ke rumah tahanan negara Poso. Nah, Bapak Ibu, waktu saya di sel Polres Poso, saya tidak pernah disakiti. Sebab Kapolres yang notabene adalah seorang muslim yang taat, dia sangat bersahabat dengan saya. Dia memberikan perlindungan kepada saya. Dan dia selalu kontrol saya. Dia panggil ke ruangannya dan dia selalu tanya, ada anggota saya kasih gini kamu? Kalau ada anggota saya kasih gini, lapor saya. Dan kalau ada anggota saya tanya, kasus apa? Bilang aja, tanya kepada komandanmu. Wow. Saudara, saya dijaga begitu luar biasa oleh Kapolres. Saya percaya ini semua karena kemurahan Tuhan. Ternyata waktu saya berkas, ya, perkara itu sudah P21 kan nggak bisa tinggal di situ terus. Masa tahanan di situ sudah selesai. Pindah ke rumah tahanan negara. Rupanya sudah diatur strateginya. Petinggi itu pada hari Jumat waktu itu. Petinggi-petinggi rutan itu pada sholat Jumat. Sipir yang menjaga waktu itu. Tahanan dan narapidana sudah dikunci di dalam kamarnya. Saya diantar masuk dan pada saat itulah saya dianiaya. Sekali lagi saya tegaskan, dianiaya. Ditendang dengan laras oleh para sipir. Dua sipir itu yang saya katakan algojo. Yang satu badannya kekar, dia tinju di muka saya, disuruh buka kacamata, ditinju di bagian pelipis, saya ditendang. Bayangkan, berat badan saya itu hanya 47 kg. Ditendang, itu terlempar. Setiap kali tendangan saya hanya berkata haleluya. Setiap kali ada tinju yang melayang di bagian kepala saya hanya berkata, Yesus. Paling tidak enak itu ditinju dari belakang. Kalau dari depan, kita bisa siap-siap gitu. Tapi dari belakang, saya dipukul, dianiaya. Dipukul, istilah orang Manado, bangka, bengko, bong. Proses berlangsung, pada akhirnya saya dituntut oleh jaksa penuntut umum 4 tahun pidana penjara. Ancaman maksimal dari pasal 156A KUHP itu 5 tahun pidana penjara. Tuntutan 4 tahun berarti itu sudah boleh dikatakan ya maksimal. Karena ancamannya kan 5 tahun. Sebelum putusan, saya dipersilakan membaca pidato pembelaan. Pidato pembelaan ini kesempatan bagi saya. Ada 2 bagian. Dari tim penasihat hukum, tentu berdasarkan kemampuan hukum yang mereka punya. Dan ada bagian saya berdasarkan kemampuan berteologi Alkitabiah. Dari saya buat dengan tema Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Itu temanya. Itu pengunjung sidang pun 5.000. Saksi hidup masih ada hari ini. Ya, ada banyak ya. Kalau saya sebut salah satu hamba Tuhan, pasti dikenal itu ya. Jadi hamba Tuhan itu juga dulu masih Muslim ya. Dia datang ke pengadilan, waktu itu masih sekolah SMA, dan dia datang dengan emosi, mau lempar saya dengan batu. Tapi kemudian ditangkap Tuhan dia ya. Hari ini jadi hamba Tuhan yang luar biasa. Nah, jadi ini kesempatan bagi saya untuk membacakan pidato pembelaan yang temanya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan di hadapan kurang lebih 5.000 pengunjung sidang yang 99% dipastikan non-Kristen. Di akhir pidato saya menyatakan sikap, putus tali tempat bergantung, hancur bumi tempat berpijak, keputusanku satu, mengikut Yesus untuk selama-lamanya. Putusannya 4 tahun dan 6 bulan. Nah, tadi putusan sudah diperlihatkan oleh Tan Paragi.
4 tahun 6 bulan. Jadi 6 bulan lebih berat dari tuntutan jaksa. Ya ini dia. Itu surat putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso tahun 93 gitu, ya. Menjatuhkan pidana penjara 4 tahun dan 6 bulan. Ya. Saya nyatakan banding. Tujuan saya mau bersaksi juga. Karena tentu memori banding lagi-lagi berdasarkan pidato pembelaan itu. Putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso. Ada jalur bersaksi lagi, yaitu kasasi. Iya, memori kasasi tentu berdasarkan pembelaan itu juga. Temanya sama, Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Yesus nggak ada jaminan keselamatan. Putusannya menolak permohonan kasasi. Ya, pengkhotbah 3 ayat 16. Ini yang menguatkan saya. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan. Di situ pun terdapat ketidakadilan. Di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Hari-hari di penjara saya jalani dengan penuh syukur, sukacita, dan sabar. Syukur, sukacita, dan sabar. 3S, kunci sukses hidup di penjara. Ya, mungkin ya inilah ya foto-foto saya menjalani 2 tempat di rumah tahanan negara Poso, lalu kemudian dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan yang ada di Tuminting di Manado. Jadi 4,5 tahun ya Pak? Ini udah kayak kuliah ya Pak? Udah lulus Pak? Malah kalau kuliah udah S2. Ya, jadi saya menyelesaikan kuliah hukum ya. Kuliah hukum sebagai orang hukuman ya. Ya, saya yang pakai jas itu, yang pakai dasi kupu-kupu itu ya. Itu di dalam penjara itu ya, waktu Natal ya. Itu dia. Masih muda ya? Masih muda, ganteng sekarang ya. Ya begitulah. Jadi hidup sebagai seorang Kristen, perjuangan saya berat. Jadi saya mengambil keputusan, saya bayar dengan harga yang mahal. Ya. Itu dia, ya foto-foto ya. Ini foto di rumah tahanan negara Poso ya. Yang tadi ada yang ada yang saya pakai kemeja warna merah itu di Manado itu. Ya ini di Manado. Ini di Manado. Ya, harus jalani dengan sukacita. Ada saya di balik tralis. Coba ini dia nih ya. Tetap tegar ya, tetap tegar. Ya. Tidak ada kekecewaan ya. Coba lihat, ada lagi ini, tetap tegar ya. Mata saya melotot. Iya. Ada yang satu lagi itu coba. Ada lagi. Nah, itu dia. Iya, ini dia. Tetap tegar ya. Tetap senyum ya. Saya bersyukur saya di penjara, membuktikan kepada diri saya bahwa saya setia. Nah, ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso yang menyidangkan perkara. Nih. Dan ketiga majelis hakim ini masih hidup sampai hari ini. Yang 2 sudah pensiun, yang 1 sepertinya masih aktif, ya. Gitu. Ya, kehidupan di dalam situ gimana Pak? Waduh, jangan ditanya, keras. Kehidupan di sana keras. Saya pernah dimasukkan ke sel tikus hanya gara-gara saya menggantikan petugas pelayanan ibadah minggu ya dari Kementerian Agama yang tidak datang. Jadi jadwal mereka tidak datang. Nah, akhirnya atas permintaan tahanan dan narapidana, saya menggantikan petugas pelayanan itu.
tentu saya dengan senang hati menerima ya, jangankan diminta, tidak diminta pun saya akan berinisiatif ya. Tapi ini karena permintaan, maka saya tidak boleh menolak. Setelah itu saya ternyata ya, saya dimasukkan ke sel tikus. Saya baru tahu ternyata saya melanggar aturan. Karena ada aturan yang dibuat, saya dicekal, tidak boleh berbicara kepada orang-orang yang ada di dalam itu, tahanan dan narapidana, mengenai iman saya. Lah, saya pikir lagi lah, ini kan di dalam gereja, bukan kepada orang-orang yang tidak seiman. Itu orang yang seiman di dalam gereja kok. Ya tapi nggak apa-apa lah, saya jalani. Nah, ada sel tikus diperuntukkan kepada tahanan atau narapidana yang nakal begitu ya. Dan itu ruangan gelap ya, tempat nyamuk, kecoak. Ya tahu sendiri di dalam itu baunya kayak apa gitu kan. Tapi ya puji Tuhan saya bisa menjalaninya dengan sukacita 4 malam, 5 hari. Harusnya seminggu. Tapi kemudian karutan itu menganggap ini ada kesalahan SOP-nya gitu kan. Kesalahan prosedur. Mereka tidak lapor ke karutan, tapi langsung bertindak begitu. Sehingga menimbulkan gejolak lagi di luar. Kok saya dimasukkan ke selti hanya gara-gara menggantikan petugas pelayanan dari Kementerian Agama. Oke, terus kalau cerita yang tadi dipukul itu gimana, Pak? Dipukul ya, ditinju, ditendang, diinjak ya. Nah, jadi itu berlangsung 1 hari itu. Jadi dari jam saya dimasukkan itu setengah 12 ya, 11.30. Jadi pada saat petinggi-petinggi rutan itu lagi sedang sholat Jumat di masjidnya itu di luar ya, bukan di dalam komplek. Jadi mereka nggak tahu. Nah, saya dipukul di situ, diinjak, ditendang, ditinju sampai kira-kira jam 15.30. Ya, jam 15.30 ada seorang pendeta mengantarkan pakaian saya. Saya belum masuk ke sel itu, belum, masih ada di apa itu ya, di dalam ruangan itu. Nah, waktu dia masuk, dia lihat saya sudah ini, muka saya ini udah nggak berbentuk, wajah saya ini udah nggak berbentuk, mata udah bengkak. Pendeta itu langsung nangis, saya juga langsung nangis. Saya tidak bisa ngomong, saya tidak bisa berkata-kata. Dia lihat begitu, wah dia langsung curiga nih, pasti saya dianiaya. Wah itu langsung heboh itu. Begitu dia pulang, itu langsung heboh. Masyarakat Kristen marah, nggak senang ya, pemuda-pemuda gereja juga nggak terima. Akhirnya juga pengacara saya juga nggak bisa terima, keberatan, sampai ke karutan. Karutan panggil saya. Karutan panggil saya, dia katakan begini, saya minta maaf. Dia minta maaf loh atas tindakan anak buah saya. Dan saya tidak menduga ini menimbulkan gejolak di luar sana. Dan karena itu kembali lagi ke Dek Rusli, karena pemuda gereja keberatan, pengacara juga ngomong ke saya, katanya udah dia keberatan. Sekarang tinggal Dek Rusli. Kalau Dek Rusli keberatan, maka anak buah saya itu saya akan tindak. Waduh, saya mikir, kalau mereka ditindak, artinya masalah tidak selesai. Pasti akan menimbulkan masalah baru nih. Sebab kalau mereka ditindak, berarti mereka akan mengalami proses, ya. Berarti mereka akan diturunkan dari jabatan mereka misalnya, atau ketika sedang dipromosi, promosi itu mereka tidak bisa mereka raih. Mungkin juga mereka diistirahatkan dan ini akan mempengaruhi ekonomi mereka nih. Waduh, jangan deh. Saya langsung bilang saya tidak keberatan karena saya diajarkan oleh Tuhan saya untuk mengampuni. Maka saya mengampuni kedua sipir itu. Selesai. Jadi kalau kita bisa mengampuni, semuanya akan bisa selesai. Persoalan kadang-kadang tidak selesai karena kita tidak mau merendahkan diri, kita mau membalas dendam, kita mau untuk orang lain juga mengalami hal yang kita alami. Saya bilang saya mengampuni, tidak apa-apa. Yang penting saya masih hidup. Itu dokter sampai datang loh. Dokter datang, visum, karena di bagian pelipis. Dokter bilang ini sedikit lagi, saya ini kalau dipukul di bagian ini dan di bagian belakang sini,
ini sasaran ini mereka adalah sesungguhnya saya amnesia. Tapi itulah Tuhan selalu mereka-reka yang baik. Saya bersyukur ya saya tidak amnesia. Saya bilang saya bersyukur saya masih hidup, saya mengampuni. Udah selesai. Sehingga dua sipir itu bersahabat dengan saya. Demikian. Jadi kesimpulannya Pak Rusli ini dipenjara karena apa, Pak? Kesalahannya apa, Pak? Karena itu kesaksian. Kesaksian Karena itu kesaksian itu. dianggap menodai agama Islam gitu loh. Di bagian mananya tahu gak, Pak? Ada beberapa poin ya. Nah, setelah keluar, terus Bapak kesaksian lagi. Apakah Bapak nggak kapok, Pak? Nggak pernah kapok ikut Yesus. Walaupun saya dibully, diintimidasi, diancam, Tuhan proses juga soal ekonomi yang morat-marit. Sampai-sampai saya tidak bisa beli susu untuk anak saya. Setiap kali anak saya yang kedua minta susu, saya kasih teh. Dan saya bilang ini susu merah. Dia minum juga. Tapi lama-lama dia bilang, "Pak, bosan dengan susu merah, minta susu putih, susu coklat." Kami hanya bisa nangis. Istri saya sempat protes juga. Kita besok mau makan apa? Kami ini hidup hanya kemurahan Tuhan. Waktu saya ambil keputusan ikut Yesus itu saya sempat menggelandang. Jadi gelandangan bro, tanpa ragi sebelum saya dibaptis. Karena kalau saya mau datang ke rumah, ribut. Ayah saya itu marah sekali. Dia bahkan melepaskan perlindungan kepada saya. Dia bilang kalau ketemu anak saya silakan kalian bunuh aja dia. Diberikan seperti itu, ada ucapan seperti itulah. Mana orang nggak berani melakukan sesuatu yang merugikan, membahayakan saya kan. Kalau saya ke rumah ribut. Saya mau datang ke rumah orang Kristen juga, ya mereka tidak terang-terangan berkata nggak terima, tapi dari bahasa tubuh mereka menggambarkan mereka takut gitu. Jadi kadang saya nggak makan, nggak mandi, tidurnya di gereja yang masih sementara dibangun. Kalau gereja yang sudah bagus itu kan dikunci. Kadang saya makan makanan yang sudah basi. Ya, saya ngalamin. Makan makanan yang sudah basi. Yang penting ada untuk ganjal perut. Toh di dalam lambung juga jadi basi. Alamin. Ya, nggak ada orang memberi saya tumpangan. Saya nggak kapok. Saya nggak akan kecewa. Ya memang harus begitu. Itu sebelum dipenjara loh. Itu sebelum saya dibaptis. Waktunya itu kan cukup lama. Dari pengenalan sampai datang pada baptisan itu kan kurang lebih 1 tahun. Saya kadang mandi di mana sehari, untung-untungan mandi sehari. Nggak ganti baju juga. Mandi nggak pakai sabun, saya pikir juga kambing juga nggak pernah mandi. Mahal juga harganya. Itu kan sebelum masuk ya, Pak. Nah, setelah masuk kan itu udah hidup susah. Terus udah gitu di penjara lagi. Setelah keluar kenapa nggak balik, Pak? Nggak kapok gitu. Ya aduh. Kenapa nggak balik ke seberang aja? Lebih enak kan hidupnya. Nggak. Saya mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus. Dan ini saya ceritakan dulu ya. Sebelum saya di penjara ya. Jadi waktu menjelang dibaptis itu kan sudah ribut. Ayah saya itu kemana-mana itu bicara saya. Akhirnya ada sidang keluarga untuk kembali supaya bagaimana saya punya sikap dengan orang tua. Saya tetap ngotot. Saya mau dibuang, mau dibunuh hari ini. Saya tetap ikut Yesus. Sampai akhirnya itu ke tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama. Ya satu saat karena kedekatan hubungan kekerabatan begitu ya sekda. Ya ayah saya minta sekda itu coba bicara dengan saya. Barangkali saya bisa balik lagi begitu ya. Ini belum dibaptis loh. Saya sudah ngotot. Saya datang kepada Pak Sekda itu sekretaris daerah. Dia bilang begini, dia pikir saya diiming-iming oleh siapa begitu ya. Dia bilang begini, jangan-jangan kamu jadi Kristen ini diiming-imingin. Enggak ada itu. Wah, dia curiga. Terus sampai dia ngomong begini, kalau kamu mau pekerjaan, kamu mau jadi apa nih? Pokoknya kamu suka bekerja di mana deh? Sebut aja, nanti saya yang antar. Loh, bayangkan tuh. Kamu mau kerja nih di instansi mana nah? Di dinas mana? Bilang aja, nanti saya yang ngantar kamu. Seorang sekda ngomong begitu. Tapi saya bilang enggak. Dia bilang, kenapa kamu jadi begini? Saya cerita. Mengalami perjumpaan, penglihatan. Wah, itu hanya imajinasi katanya. Itu juga bisa jadi hanya hayalan. Lah, saya bilang para nabi ya di menerima wahyu ya
Misalnya Nabi Ibrahim untuk diperintah Tuhan untuk mengorbankan anaknya kan melalui mimpi. Wah, dia cerita panjang lebar segala macam. Akhirnya ya saya bilang begini, Pak, bukankah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 29 itu menjamin kebebasan beragama. Wah, entah kenapa saya bisa ngomong begitu loh. Itu pasti hikmat dari Tuhan. Itu dia langsung kaget. Dia tanya, kamu umur berapa? Saya sebut umur saya. Terus dia bilang begini, kamu sudah dewasa, kamu sudah berhak menentukan pilihanmu. Terus dia bilang begini, saya sarankan kamu keluar dulu dari kota Poso. Karena disinyalir ada gerakan-gerakan tertentu yang akan mencelakai kamu. Dia bilang, sebut saja kota mana kamu pergi, nanti saya kasih ongkos. Sampai begitu loh. Terus saya bilang, terima kasih Pak, ya baik, anjuran Bapak, saran Bapak saya perhatikan, dan saya mau keluar dari Poso sesudah saya dibaptis. Nah, itulah akhirnya gereja, walaupun dia takut mau baptis saya beritahu bahwa saya mau keluar dulu dari kota Poso, saya mau dibaptis dulu. Hanya baptisan itu dilakukan, ya saya tinggalkan Poso, datang ke Manado. Pertama datang ke keluarga. Ke keluarga di Manado, mereka sudah tahu berita ini. Dan karena itu mereka coba bujuk saya, mereka bagaimana caranya mengupayakan supaya saya kembali kepada Islam. Saya bilang sih nggak bisa, saya sudah dibaptis. Akhirnya mereka kayaknya udah nggak suka saya ada di situ. Mereka bilang udah najis segala macam. Dalam mimpi saya disuruh meninggalkan rumah itu. Kemana? Pokoknya saya jalan aja. Ya udah besok pagi saya berkemas, saya ambil kantong kresek. Uang di kantong saya 25 rupiah. Saya jalan, mau kemana ini? Cari gereja terdekat. Datanglah saya ke gereja sentrum, Gemim Sentrum di Manado. Kebetulan di situ ada PGI wilayah. Jadi PGI wilayah, kalau hari ini namanya Sinode Am. PGI wilayah di gereja sentrum itu dulu, ya gereja sentrum yang dulu itu di lantai 2. Hanya saya dipersilakan naik ke lantai 2, didengarkan kesaksian saya, akhirnya ketua PGI wilayah itu, Sinode Am itu, ambil keputusan bahwa saya diserahkan ke jemaat Gemim Sentrum. Itu keputusan mereka. Maka saya dibawalah ketemu dengan pendeta jemaat di situ, ketua jemaat Gemim Sentrum. Itu ibu pendeta, sudah almarhum hari ini. Dia itu nggak mau terima, dia keberatan waktu dia minta saya punya KTP, keterangan di KTP Muslim. Loh ini kamu punya KTP Muslim. Loh saya bilang, Bu, KTP itu dibuat jauh sebelum saya menjadi Kristen. Waduh, dia nggak mau juga. Bla bla bla, alasan segala macam, dia cuekin. Akhirnya sudah saya diambil oleh salah seorang pemuda, tinggal di rumahnya. Kalau saya mau kecewa, saya bisa kecewa loh. Potensi kecewa itu ada. Atas saran daripada pemuda itu, coba kamu ke Gemim Kristus, Gereja Kristus yang ada di Bolivar. Saya datang ke sana. Hari Minggu, pendeta Irawan yang khotbah, gembala jemaat di situ atau ketua jemaat di situ. Teman-teman pemuda itu bilang di situ ada kursus Alkitab, jadi barangkali kamu bisa belajar Alkitab di situ lebih dalam. Udah saya datang, saya dengar khotbahnya tentang kasih, bagus sekali. Ada harapan di dalam hati saya, pendeta ini bisa memberi tumpangan kepada saya dan bisa mudah-mudahan bisa terima saya. Ya barangkali bisa tinggal di gereja kah, ya mungkin bisa bersih-bersih toilet kah, ya kan, apa saja. Dan yang paling penting saya mau belajar Alkitab. Tapi ketika saya temui beliau di konsistori, di kantornya, dia menolak saya. Padahal saya sudah ceritakan. Dia menolak saya dengan alasan bahwa di Manado hidup keras. Dan dia memberikan saya uang 1.000 rupiah. 1.000 rupiah memang sudah cukup untuk naik angkot. Tahu nggak, turun dari lantai 2 sampai keluar dari gedung gereja itu, saya kehilangan keseimbangan. Sampai-sampai saya waktu keluar ke jalan hampir ditabrak mobil. Saya baru sadar ada mobil yang klatsun. Saya sudah di depan. Karena saya sudah kehilangan keseimbangan. Saya tidak menduga kalau pendeta ini menolak saya. Tapi kemudian saya dikuatkan lagi dalam berjalan tunggu angkot. Ada suara yang begitu jelas di dalam hati saya. Jangan lihat pendeta,
Jangan lihat gereja, lihat aku. Wow, saya kuat. Terkatung-katung hidup di Manado. Ya, teman pemuda ini masih hidup beliau ya. Memberikan saya tumpangan, tidur sama dia, ya numpang makan di situ. Akhirnya keputusan daripada Gemim Sentrum, saya harus pulang ke Poso. Dengan alasan pertimbangan, hidup di Manado tidak gampang. Gereja tidak mau memberi tumpangan kepada saya. Berapa sih saya makan? Kalau saya makan sehari sekali cukup saja. Saya pernah puasa kok. Padahal saya kan bisa diberdayakan di situ. Tukang pel gereja, barangkali saya tidak layak. Pel gereja terlalu kudus, ruangan gereja. Sudah saya bersihin toilet aja. Kalaupun saya tidak ada tempat untuk saya tidur, nggak usah tidur dalam gereja, tidur di depan toilet juga saya mau. Saya bisa kecewa. Belum lagi masuk penjara ya. Pulang Poso ribut lagi. Nah, itu dia. Akhirnya setelah berapa lama di Poso, nah itu yang saya katakan, saya belajar di teologi Ukit Tomohon. Potensi kecewa itu ada. Tapi saya tidak mau kecewa. Saya nggak mau ada kepahitan dalam hati saya. Seperti saya lihat ada mu'alaf yang penuh dengan kepahitan. Saya di Jakarta pindah tahun 99 di Jakarta. Dan tahun 2003 saya ada di gereja tertentu selama 14 tahun. Atau juga gereja itu mengecewakan. Makanya saya katakan kadang-kadang nih ya, mudah-mudahan ada gereja yang masih bagus ya. Kadang-kadang nih gereja lebih jahat sistem kerjanya daripada dunia. Saya bisa kecewa loh. Saya bisa kecewa sama gereja itu. 14 tahun saya ada di situ. Kalau saya berkarir di dunia sekuler 14 tahun, saya pasti punya rumah bagus, mobil bagus. Setiap prestasi ada apresiasi, ada promosi, ada kenaikan level yang disertai juga dengan kenaikan gaji dan tunjangan. Tapi di gereja itu, kami dilarang sakit. Sakit, gereja tidak mau mengeluarkan diakoni. Sehingga rumah saya sampai hari ini, orang teriak rumah babi, bocor-bocor lagi. Ukuran 36, tipe 36, dihuni oleh 7 orang. Saya, istri, dan 5 orang anak. Toiletnya cuma 1. Kalau hujan, kami menderita, bocor. Tapi apa? Tetap sukacita. Oke Pak, tadi Bapak cerita rumahnya 36 dihuni oleh 7 orang, Bapak, istri, sama 5 orang anak. Betul. Terus bocor-bocor. Sekarang kondisi keluarga gimana Pak? Ya, alhamdulillah, puji Tuhan. Anak-anak saya bersekolah, masih usia sekolah. Oke. Ya, sekian video kali ini. Yesus Kristus memberkati kita semua. Thank you Pak Rusli. Ya, thank you. Tuhan berkati. Tuhan Yesus berkati. Ya, shalom.